Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara kekasih-kekasih Tuhan di mana saja Anda berada. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk malam yang indah ini. Kita boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar arti ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, setiap agama dan aliran kepercayaan mempunyai cara ibadah atau ritual tertentu yang mereka pakai sebagai sarana untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa begitu? Ibadah dibuat mempunyai beberapa tujuan, ya, untuk menjadi alat untuk menyembah Tuhan, untuk melakukan hukum agama yang dilakukan secara kusuk. Yang ketiga sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Dan yang keempat sebagai tanda ketaatan hidup kepada Tuhan. Saudara, dalam kekristenan ibadah itu sangat relevan dengan apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya setiap ibadah yang kita lakukan harus didasarkan kepada firman Allah. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua berbunyi seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, di tengah-tengah situasi seperti ini, saat kita tidak bisa berkumpul beribadah di gereja kita beribadah di kelompok-kelompok kecil, di mana kita tinggal Bapak Ibu. Apakah itu akan mengurangi esensi kita dalam beribadah? Saya percaya ketika ibadah itu dilakukan dengan segenap hati, 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus, maka Dia hadir di situ. Bagaimana konsep ibadah itu? Dalam bahasa Ibrani, ibadah artinya dikatakan hisitakawa, atau dalam bahasa Yunani proskuneo, artinya mengungkapkan rasa takut penuh hormat. Arti yang berikutnya kekaguman. Arti yang ketiga ketakjuban penuh puja. Itu adalah arti kata proskuneo, saudara, yang mendasari bagaimana kita ini memiliki sebuah dasar ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dari arti ibadah tersebut, kita tahu bahwa ibadah yang merupakan faktor yang sangat penting sebagai bentuk penundukan diri dan rasa hormat orang percaya untuk menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa sangat pentingnya makna ibadah itu. Itulah sebabnya sekalipun kita tidak sedang beribadah di gereja, di rumah kita masing-masing, atau di komunitas kecil kita, di situ pun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berjumpa Tuhan. Di situ juga kita bisa belajar firman Allah. Di situ juga kita bisa menikmati betapa luar biasa hadirat Tuhan.
Bahkan kita bisa mempersembahkan tubuh kita, saudara. Memang di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47 dikatakan seperti ini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan kegembiraan dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara tahu, ibadah memang dilakukan di rumah Tuhan. Dikatakan setiap hari mereka berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah. Dalam situasi normal itu bisa dilakukan di rumah ibadah. Tetapi mereka juga melakukan kegiatan di rumah mereka secara bergilir setiap hari. Untuk apa, saudara? Berfellowship. Berfellowship itu ada unsur ibadahnya, tetapi juga ada unsur sosialnya, atau ada unsur kasih sesama, saudara. Tetapi intinya adalah baik di gereja, baik di rumah. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh membangun diri untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan secara khusus, memanggil Tuhan secara intensif, dan kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan, itulah ibadah. Itulah sebabnya ibadah tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Memang ada ibadah raya di setiap hari Minggu. Tetapi yang namanya ibadah itu dari mulai minggu sampai ke minggu lagi, itu bisa dipakai untuk beribadah. Dan orang percaya harusnya setiap hari beribadah. Itulah sebabnya di situasi wabah corona seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak boleh mengabaikan ibadah. Jangan karena ada situasi yang darurat, karena sedang ada lockdown mungkin, atau kita sedang dikarantina mungkin, atau pemerintah sedang membuat sebuah peraturan, orang tidak boleh berkumpul di tempat-tempat tertentu dengan banyak orang. Saudara, kemudian menjadi alasan orang tidak berjumpa dengan Tuhan, orang tidak bisa beribadah. Itu menurut saya tidak baik, tidak tepat. Kenapa? Karena hari-hari kita di rumah pun secara pribadi kita bisa beribadah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai kalimat kunci, suatu ibadah yang berkenan kepada Allah akan dilihat dari bagaimana cara umat Tuhan mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Sekali lagi, suatu ibadah yang berkenan kepada Allah akan dilihat dari bagaimana cara umat Tuhan mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Yang pertama, saudara, dengan persembahan yang benar. Jadi mempersembahkan hidup itu dengan cara apa? Mempersembahkan yang benar. 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 1 Korintus 6 ayat 13 dikatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa beribadah dengan benar? Dengan persembahan yang benar. Saudara-saudara, ini mengacu bukan hanya sekedar berbicara tentang rupiah, tidak berbicara tentang harta, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, totalitas hidup kita sebagai orang percaya, baik tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan kepada Tuhan.
Saudara tahu, persembahan yang benar itu harus lahir dari motivasi yang benar, harus lahir dari hidup yang benar. Hidup yang benar adalah memelihara juga tubuhnya. Tubuh dipersembahkan kepada Allah, karena tubuh kita ini sudah ditebus, sudah dibeli oleh Tuhan menjadi apa? Menjadi bait Allah. Itulah sebabnya, saudara, tubuh kita harus dipersembahkan kepada Allah kita. Itulah sebagian daripada persembahan dalam ibadah kita, saudara. Supaya apa? Kita boleh mempersembahkan totalitas hidup kita itu kepada Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudara-saudara, pada waktu Nabi Elia mempersembahkan korban bagi Allah, ya, mezbah dia buat, kemudian dia potong lembu sapi, darahnya dicurahkan di mezbah, kemudian tubuh daripada lembu sapi itu ditaruh di sana. Kemudian Elia berseru, Allahnya dipanggil, bahwa dia sedang mempersembahkan sesuatu kepada Allahnya. Dan yang sangat luar biasa, dengan kasat mata, orang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tuhan turun dalam bentuk api, kemudian memakan semua persembahan yang disediakan oleh Elia. Seraya itu kemudian orang-orang Israel yang sudah lama menjauh dari Allah, hari itu memanggil Tuhan itu Allah, Tuhan itu Allah. Saudara, betapa sangat luar biasa kalau secara kasat, ya, persembahan pada masa perjanjian lama, apa yang dibawa oleh para nabi itu bisa dimakan langsung oleh Allah. Saudara, Allah yang sama yang hari ini kita sembah, itu juga akan menikmati setiap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Apa saja yang kita bawa? Mungkin kita sedang memuji Tuhan. Mungkin kita sedang berdoa. Mungkin kita sedang berpakaian bagus. Mungkin kita sedang membersihkan tubuh. Atau kita bahkan membawa harta kita kepada Tuhan. Kalau saat itu kita sedang memiliki hati yang benar, gambaran apa yang dialami oleh Elia, persembahannya dinikmati Tuhan. Pada masa perjanjian baru, bahkan pada masa akhir zaman itu juga, setiap kali kita datang kepada Tuhan untuk menyembahnya, apa saja yang kita bawa kepada Tuhan, kalau itu sebuah persembahan yang benar, Tuhan akan menikmatinya dengan penuh sukacita. Nah, saudara, ini menjadi sebuah sesuatu yang sangat penting. Ada sebuah cerita, ya, suatu saat seorang anak merasa malu dengan keadaan ibunya yang hanya bisa melihat dengan satu mata. Anak ini merasa malu sekali terhadap keadaan ibunya itu. Suatu saat ketika dia sedang sekolah dan ibunya ini pergi ke sekolah itu sambil menjual makanan kecil, saudara. Dan saat itu kemudian ketika dilihat oleh anaknya yang sekolah di situ, maka anak itu sangat marah sekali kepada sang ibu ini. Karena dia sangat malu dengan keadaan ibunya yang hanya bisa melihat dengan satu mata, saudara. Nah, saudara, tetapi ibu ini belajar untuk mengerti apa yang dimaksud dan dirasakan oleh anaknya itu. Suatu saat anak ini sudah bertumbuh besar. Akhirnya dia bisa kuliah dan meraih gelar sarjana. Dia tinggal di sebuah kota lain dan di sana dia menikah dengan seorang gadis. Kemudian dia berumah tangga dan tinggal di situ, saudara. Setelah sekian lama sang ibu ini tidak berjumpa dengan anaknya,
Maka sang ibu hari itu datang menjenguk anaknya. Tetapi saudara tahu ketika pintu dibuka oleh anaknya dan di hadapannya anaknya sudah berbeda, sudah menjadi anak yang sukses. Tetapi apa yang terjadi? Ibunya ini diusir oleh sang anak itu, saudara. Kenapa? Karena ternyata sampai usia dewasa seperti itu pun sang anak ini belum bisa menerima keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Saudara-saudara, sambil menangis, sang ibu ini bercerita. Apa yang diceritakan oleh ibu itu? Dia berkata seperti ini, "Nak, memang keadaan ibu seperti ini. Mungkin tidak kamu suka. Tetapi tahukah kamu bahwa ibu bisa menjadi seperti ini? Dulu waktu kamu masih anak-anak, kamu suka bermain dengan teman-temanmu. Dan saat itu kamu terjatuh. Dan ketika terjatuh, salah satu matamu itu, nak, terbentur benda keras. Dan setelah ibu bawa ke rumah sakit, maka dokter berkata, matamu yang satu itu tidak bisa berfungsi, nak. Maka hari itu ibu berkata kepada dokter, dokter, ambil mataku yang satu untuk anakku ini, supaya dia bisa melihat normal seperti anak-anak yang lain dan punya masa depan yang baik. Jadi nak, mata yang ada padamu itu salah satunya adalah mata ibu ini. Ibu rela tidak memiliki satu mata supaya kau punya dua mata yang sempurna. Saudara-saudara, hari itu akhirnya sang anak ini menangis dan memeluk ibunya. Istrinya dan anaknya diajak supaya minta maaf kepada ibunya. Karena selama ini ternyata sang anak ini bercerita kepada anaknya bahwa ibunya itu sudah meninggal. Saudara-saudara, sebuah pengorbanan yang luar biasa seorang ibu untuk anaknya. Saudara, kita mestinya bisa. Kalau orang tua bisa melakukan yang baik kepada anaknya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, harus bisa memberi persembahan yang benar, yang lahir dari hidup yang benar, dari hidup kita. Yang kedua, kita belajar sesuatu. Kalau yang pertama tadi, bagaimana ibadah sejati itu bisa terjadi, yaitu harus ada persembahan yang benar. Yang kedua, ada persembahan yang kudus, saudara. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 16 dikatakan seperti ini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, firman Tuhan berkata jelas, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Persembahan yang dibawa kepada Allah harus kudus, karena Allah itu maha kudus. Ini penting sekali. Saudara, persembahan yang kudus harus datang dari hidup yang kudus. Hidup yang suci. Kalau hidup kita tidak kudus, kalau hidup kita tidak suci, kalau hidup kita masih belepotan dengan kejahatan, kalau hidup kita masih terbawa oleh hawa nafsu kedagingan, maka persembahan kita itu tidak kudus dan itu tidak akan berkenan kepada Allah. Sebab Allah itu suka sesuatu yang suci. Allah itu suka sesuatu yang kudus. Itulah menjadi salah satu ciri khas tentang Tuhan. Karena ada padanya tidak pernah didapati setitik pun kesalahan dosa yang ada pada Allah. Dia sempurna dalam segala keadaannya.
Dia sempurna dalam kesuciannya, dia sempurna dalam kasihnya, dia sempurna dalam kebaikannya, dia sempurna dalam kemahakuasaannya, dia sempurna dalam keabadiannya. Dan apapun yang dia lakukan, baik dahulu hari ini sampai selama-lamanya, itu tetap sempurna dalam kekudusannya. Petrus berkata, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Saya percaya menjadi orang yang kudus memang tidak mudah. Tetapi saudara tahu, kita harus berusaha. Yang pertama bagaimana? Menjaga diri dengan mengisi hati kita dan pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan, kita tidak akan mampu, saudara, membersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Itulah sebabnya firman Tuhan ini akan menguasai diri kita. Akan menjadi kekuatan yang akan menjadi cerita indah dalam kehidupan kita. Orang percaya harus hidup dengan firman Allah. Ya. Pada masa dulu, Ibrani pasal 9 ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan, demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Pada masa dulu ada bagian-bagian tempat di mana para imam-imam biasa, kemudian umat Allah, dia akan menempati di kemah yang nomor 1. Itu kemah di mana para imam dan umat itu beribadah memuji Tuhan di situ. Tetapi kemah yang kedua itu disebut ruang maha kudus. Hanya imam besar setahun sekali dia datang ke tempat itu untuk memohon kepada Allah supaya dia bisa memberkati orang-orang Israel atau umatnya. Saya bisa membayangkan bagaimana pada masa perjanjian lama itu orang menjaga kekudusan dalam hidupnya, ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Terus bagaimana kita bisa menjaga kekudusan dalam hidup kita, saudara? Yang pertama tadi saya berkata dengan firman Allah. Yang kedua, kita harus mengendalikan keinginan daging kita. Pada akhir zaman ini, ya, iblis itu memfasilitasi orang-orang yang mau melakukan kejahatan dan dosa dengan segala cara. Orang dengan HP-nya dia bisa berbuat dosa, dia bisa mengakses ya hal-hal pornografi di situ. Orang dengan HP-nya bisa menipu, orang dengan HP-nya bisa melakukan ancaman dan kejahatan. Orang dengan HP-nya melakukan banyak persoalan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tapi saudara tahu, dari HP yang sama itu sebenarnya kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa belajar berdoa, kita bisa belajar melayani, kita bisa belajar memotivasi diri, kita bisa belajar dan bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Orang benar harus tegas sekali terhadap situasi. Kalau itu sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat, kita harus berkata tidak. Karena itu bukan milik kita, itu bukan cara kita, itu bukan juga cara Allah. Kita harus berani berkata tidak. Tetapi terhadap yang benar, walaupun kita harus membayar harga yang mahal, kebenaran harus kita ambil, saudara. Supaya apa? Supaya kita benar-benar memiliki kebenaran itu, memberikan kekuatan besar untuk langkah kaki kita di dalam kehidupan ini, kita berjalan dalam kebenaran. Sebab kita merasa betul bahwa dunia ini
sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kalau saja kita tidak bisa menjaga diri dalam hidup kita untuk tetap kudus, saudara-saudara, iblis sudah mengincar kita. Dia tidak segan-segan untuk menghancurkan kita. Kita harus tahu, Tuhan Yesus sudah berjuang untuk kita, untuk memenangkan kita dari kejahatan. Kristus sendirian ketika berdoa kepada Bapa sampai peluhnya seperti tetesan darah. Kristus sendirian mengalami penderitaan untuk menanggung akibat dosa manusia. Kristus sendirian di kayu salib ketika menebus dosa manusia. Dia selesaikan semua agar manusia yang percaya akan dia hidupnya dikuduskan dan menjadi anak Allah. Saudara tahu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mari kita belajar dalam hidup ini menghargai apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Di kayu salib itu Tuhan sudah menyelesaikan semua dosa kita. Baik dosa kemarin, dosa hari ini, bahkan dosa yang kita lakukan esok hari itu. Tuhan selesaikan, saudara. Tuhan tuntaskan itu. Supaya kita di hadapan Tuhan, Bapa kita, tetap dalam keadaan suci dan benar. Saya yakin, saya percaya, kalau pikiran kita suci, kalau hati kita suci, perbuatan kita benar, maka persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, itu lahir dari hidup yang suci. Dan persembahan yang kita bawa di dalam ibadah kepada Tuhan, di mana saja kita beribadah, maka itu akan diperkenan oleh Allah kita. Kenapa? Karena Allah hanya mau sebuah persembahan yang suci. Saya sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia melihat dalam sebuah ibadah, janda itu mempersembahkan 2 keping perak. Dan dia berkata, persembahan janda itu lebih banyak dibanding orang lain. Jadi saudara, bagaimana kita bisa beribadah di dalam kehidupan kita, mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama tadi, dengan persembahan yang benar. Hidup dari persembahan yang lahir dari hidup yang benar. Yang kedua, persembahan itu harus kudus. Berarti harus lahir dari hidup yang kudus. Dan yang ketiga, saudara, persembahan itu harus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, hari-hari ini kita melihat gereja berlomba-lomba membangun gedung yang besar, yang indah, yang mahal. Tidak salah. Dan dengan properti yang luar biasa, alat-alat musik, sound system, bisa miliaran harganya, saudara. Tidak salah, kita memanage gereja dengan sangat baik, tidak salah dan itu harus. Tetapi saudara, yang sangat penting adalah bagaimana kita juga harus bisa menanamkan kepada jemaat supaya apa? Memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh total umurnya adalah 360 tahun. Dan sepanjang umur Henokh, dia bergaul karib dengan Allah. Itulah sebabnya Henokh ini hidupnya berkenan kepada Allah, saudara. Luar biasa. Saya membayangkan pada masanya Henokh, bagaimana kita bisa meneladani dia. Seorang yang hidup, waktu itu belum ada nabi, belum ada gereja, belum ada gembala, belum ada komsel, saudara, belum ada alat-alat musik, belum ada gedung
gereja semegah ya zaman sekarang. Tetapi yang sangat luar biasa, Henokh ini bisa memiliki fokus dengan Tuhan, membangun hubungan yang sangat intim, hubungan yang akrab. Dia sungguh-sungguh saudara pada waktu itu belum ada agama, tetapi benar-benar Henokh mengalami sebuah perjumpaan secara kontinu kepada Allah secara luar biasa. Sehingga antara dia dengan Allah itu memiliki kedekatan yang sangat istimewa. Saudara bisa bayangkan orang seperti ini, maka apapun yang dilakukan oleh Henokh itu akan berkenan di hati Tuhan. Dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara-saudara, di dunia ini ada begitu banyak komunitas. Ada komunitas anak-anak pang, ada komunitas anak jalanan, ada komunitas motor unik, ada komunitas sepeda, ada komunitas mobil-mobil mewah, ada komunitas juga Harley Davidson. Ketika saya sempat diberi kepercayaan oleh Tuhan melayani di atas Sadiru di California, saya melayani di sebuah gereja, itu ibadah pertama jam 6 pagi, itu adalah komunitas Harley Davidson. Jadi orang-orangnya datang dengan bawa motor Harley Davidson, dengan aksesoris dan pakaian yang aneh-aneh. Kalau orang tidak biasa akan merasa ngeri, kelihatannya mereka orang-orang yang serem begitu saudara. Tetapi sesungguhnya mereka juga anak-anak Tuhan yang baik, yang beribadah dan melayani Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita, orang percaya ini bergaul dengan Allah. Berdoa bukan hanya 5 menit, 10 menit, tapi bisa 1 jam, bisa 2 jam. Baca firman bukan hanya 1-2 pasal, bisa baca firman 5 pasal, saudara. Kemudian dia punya waktu untuk memuji Tuhan dalam hidupnya. Ada keintiman, bahasa roh yang kuat. Saudara, saya percaya keintiman yang seperti ini merupakan cara anak-anak Tuhan bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, saudara, yang terjadi, kita ini akan menjadi satu komunitas dengan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan Tuhan hadir di situ dalam komunitas kita, sehingga kita terjadi sebuah keadaan hidup kita ini akan intim dengan Tuhan. Kalau hidup kita ini intim dengan Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti cara Allah punya rencana atas hidup kita. Maka saya percaya setiap kita ibadah, maka ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan. Kalau ibadah kita berkenan kepada Tuhan, kita akan merasakan kemerdekaan dalam hidup ini. Kita dipuaskan, kita juga diberkati. Kita keluar dari tempat kita beribadah, ada kelegaan, ada berkat yang menyelubungi dan memenuhi diri kita. Sehingga ketika kita kembali ke rumah, kita sebagai orang yang diberkati, saya percaya di keluarga itu juga ada perkenanan Tuhan. Ini penting sekali saudara. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi saat yang sangat indah. Ada waktunya kita beribadah secara bersama-sama dengan orang beramai-ramai. Bahkan dengan orang yang berjumlah ribuan dalam KKR besar. Tetapi ada kalanya kita bisa sendiri saja dengan Allah. Bahkan kita bisa menangis di situ di depan Allah. Kita bisa minta ampun apa saja yang pernah kita lakukan dalam kesalahan kita. Kita juga bisa menikmati belayan tangan Allah di dalam kehidupan yang menyejukkan, yang memberikan kedamaian yang begitu indah dan luar biasa. Sehingga kita ini saudara menjadi orang Kristen bukan hanya secara agamawi, tetapi ada koneksitas hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Nah,
Di dalam Roma pasal 8 ayat 8 sampai 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, penting sekali. Ini satu unsur yang tidak bisa ditinggalkan. Orang Kristen harus memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Sekali lagi, kita harus memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Sebab kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, dia memenuhi seluruh jiwa kita, dia ada di dalam hati kita bersama-sama dengan roh kita. Wow, dalam bahasa Jawa ini, manunggaling Gusti kalian kawula. Allah bersatu dengan roh kita di dalam hidup kita, saudara. Kalau itu yang terjadi, maka saya percaya, saya yakin sekali. Beban yang tadinya begitu berat, jalan yang tadinya begitu sulit untuk kita lewati, persoalan yang datang silih berganti. Oh saudara, kita tidak sendirian. Kita memiliki Tuhan yang senantiasa siap menggandeng tangan kita, berjalan dimanapun, ke arah manapun. Kalau itu menjadi rancangan dan bagian kehendak Tuhan, maka saudara tahu Roh Kudus akan membantu, menolong, dan akan membawa kita ke dalam rencana Allah yang begitu luar biasa. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Ada sebuah kisah, saudara, sangat luar biasa, baru saja saya baca. Ada seorang pelukis masuk penjara karena dia difitnah. Dan ketika dia masuk penjara, dia meminta kepada hakim, Pak Hakim, baiklah saya masuk penjara. Walaupun belum tentu saya salah, tetapi izinkan saya tetap bisa melukis di dalam penjara. Itulah sebabnya saya akan membawa cat air dan kuas yang akan saya pakai untuk melukis. Kemudian hakim mengizinkan akan hal itu. Karena hal itu dianggap cukup baik untuk membuat kegiatan selama dia ada di penjara. Nah saudara, tetapi dalam penjara dia tidak punya kanvas. Dia bertanya kepada teman-temannya, pasti tidak ada kanvas. Jangankan kanvas saudara, kain pun terbatas. Kemudian dia minta tolong kepada sipir. Pak sipir, tolong carikan saya kanvas supaya saya bisa mengembangkan lukisan saya. Saudara, kemudian sang sipir itu pergi, gak tahu dia pergi. Kemudian kembali lagi ketemu dengan sang narapidana yang ahli melukis ini, dengan membawa sebuah sapu tangan yang sudah kumal, sapu tangan yang tua, sapu tangan yang kotor. Kemudian dilemparkan kepada pelukis itu. Dan pelukis itu berkata, terima kasih sipir. Setelah itu saudara, berhari-hari dia melukis di sapu tangan yang kotor itu. Dia lukis dengan sangat teliti. Dan saudara tahu, karena dia melukis sudah lama dengan penuh kerinduan. Dia seorang anak Tuhan, dia lukis saudara. Akhirnya di dalam sapu tangan yang kotor, yang kumal itu, jadilah sebuah lukisan yang sangat indah sekali. Kemudian lukisan itu pertama kali dia tunjukkan dan berikan kepada sipir itu. Ketika sipir itu melihat lukisan itu, dia sangat terkagum-kagum. Kemudian dia berkata, apakah ini dari sapu tangan yang sudah kumal itu? Kemudian sang pelukis menjawab, betul sipir. Dia menangis saudara. Sipir ini meneteskan air mata. Tidak pernah menduga sapu tangan yang sudah kumal itu akhirnya menjadi sebuah tempat lukisan gambar Yesus dengan memberkati orang banyak. Dia merasa bahwa orang banyak yang ada di dalam lukisan itu, salah satunya adalah dirinya. Kemudian dia kembalikan kepada pelukis itu. Dan teman-teman pelukis itu yang ada di dalam penjara melihat, ketika mereka melihat itu juga menangis. Dan hari itu terjadi sebuah perubahan di
di dalam penjara itu banyak orang yang bertobat menerima Tuhan Yesus. Saudara, bukankah hidup kita dahulu seperti sapu tangan yang kumal itu? Tetapi di tangan Sang Maha Hebat, Sang Pelukis yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita menjadi segambar dengan Tuhan. Kita disebut anak-anak Tuhan. Dan itulah sebabnya saudara, hari ini kita harus memiliki hidup yang berbeda dengan kemarin. Dengan begitu, apapun yang kita bawa kepada Tuhan, itu akan menjadi berkenan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh belajar tentang bagaimana kami beribadah. Saudara, kami merindukan supaya saudara-saudara kami yang lain juga boleh belajar bagaimana beribadah kepada Tuhan yang benar. Yang pertama harus mempersembahkan persembahan yang benar, lahir dari hidup yang benar. Yang kedua, mempersembahkan persembahan yang kudus, lahir dari hidup yang kudus. Yang ketiga, mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah, yaitu lahir dari hidup yang intim kepada Tuhan. Kami berdoa seluruh anak-anak-Mu, mereka akan memiliki cara beribadah dengan baik dan benar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.